Seorang juru parkir liar kabur saat akan ditangkap anggota Satpol Pamong Praja di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Saking takutnya, ia menyeberang jalan tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Nasib berbeda dialami Pak Ogah lainnya yang tertangkap petugas. Ia tak berkutik saat diamankan anggota Satpol PP yang menyamar. Sementara seorang pedagang asongan meronta-ronta mencoba melepaskan diri saat dibawa petugas ke mobil patroli. Dalam razia kali ini, petugas berhasil menjaring 8 PMKS yang selanjutnya dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Untuk memberikan efek jera, mereka yang terjaring harus menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat mendatang. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sambil berboncengan tiga, satu keluarga, suami, istri, dan anak datang ke parkiran warteg di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Usai memantau lokasi, suami menggasak satu unit motor korban yang terparkir. Sementara istri dan anak memantau situasi. Korban baru sadar motornya hilang usai makan dan hendak pulang. Saat tidak menemukan motornya, korban segera meminta untuk memeriksa rekaman CCTV. Usai kejadian, para pegawai mengaku was-was, khawatir dagangannya akan sepi karena pelanggan merasa tidak aman. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ratusan warga berkerumun di depan warteg usai mendengar pelaku curanmor yang tertangkap di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku Andiko tergeletak usai dihakimi warga yang emosi. Bahkan sesekali warga serta pengguna jalan yang geram melayangkan pukulan meski pelaku sudah tak berdaya. Kejadian bermula saat korban yang merupakan karyawan rumah makan tengah duduk menunggu pelanggan. Tiba-tiba terdengar suara motornya menyala dan saat diperiksa motor hendak dibawa kabur pelaku. Korban spontan berteriak hingga warga dan pengguna jalan menangkap pelaku dan menghakiminya. Dia foto cuma berparkir habis keluar, habis beli jajan anak-anak. Biasanya juga aku bawa masuk. Tapi sempat makan di sini, Mbak? Enggak, dia nggak makan. Emang warnanya juga lagi sepi juga. Sendirian apa gimana, Mbak? Dia, Pak? Orangnya kurang tahu juga. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk diperiksa. Sementara akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Tanjung Barat menuju Depok macet. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pria tertangkap saat mencuri kabel gardu listrik di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku sempat dipukuli warga, sementara satu pelaku lainnya kabur. Warga mengamankan seorang pria yang terpergok mencuri kabel tembaga di gardu listrik Jalan Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya warga curiga dengan gelagat kedua pelaku yang membongkar gulungan kabel dari gardu listrik milik PLN. Warga sempat menghakimi pelaku, namun saat polisi datang dan akan menggiring keduanya, satu pelaku melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu gulungan kabel tembaga besar, besi dan berbagai alat kunci untuk membongkar gardu listrik. Mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian kabel PLN, kemudian anggota kami datang ke TKP, terus ditemukanlah satu orang yang sedang melakukan aksinya. Kemudian oleh anggota kami dilakukan penangkapan, terus kemudian berikut barang bukti dibawa ke komando. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA menjadi korban pengeroyokan kakak kelasnya di Makassar, Sulawesi Selatan hingga viral. Korban segera melapor aksi penganiayaan itu ke polisi. Aksi pengeroyokan dilakukan sejumlah kakak kelas terhadap pelajar SMA berinisial SM, 15 tahun, di Jalan Gunung Bawakarayeng, Bontoloa, Makassar. Aksi penganiayaan terjadi Senin lalu di depan SMA 1 Makassar saat korban hendak pulang. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di hidung serta kepala bagian belakang dan lengan. Korban melapor ke polisi dan menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara. Diduga aksi penganiayaan ini dilakukan oleh 5 orang.
Ya, masih satu sekolah, dia satu angkatan, kelas 1 SMA. Oh, ya. Untuk pelaku seniornya ya? Pelaku seniornya? Iya, betul. Selanjutnya nih, selanjutnya? Ya kita nanti jelas kita periksa saksi yang ada di TKP. Untuk laporan lukanya itu kan dia luka apa yang ditahan? Ya luka-luka seperti ada di kepala, kemudian di tangan juga. Saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah pihak, termasuk sekolah, guna mengungkap motif penganiayaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Bayi perempuan ditemukan dalam kardus di depan rumah warga Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah. Bayi malang itu kini dirawat di Puskesmas Pulau Sari. Bayi perempuan ditemukan Pak Hirin, warga Desa Batur Sari, Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Saat itu, bayi diletakkan dalam kardus yang ditaruh depan pintu rumahnya. Bayi perempuan dengan berat 2,8 kg dan panjang 45 cm dengan tanda lahir di telapak kaki tersebut diperkirakan berusia 3 hari dengan kondisi tali pusar sudah terpotong. Ia pun segera melaporkan kejadian ini ke aparat desa dan Polsek Pulau Sari. Iya dari musola depan apa itu pintu ada bayi. Iya, tadi pagi memang bayi dibawa ke puskesmas, kemudian bayi dalam keadaan baik-baik saja dan sekarang masih dalam perawatan. Kondisi bayi dalam keadaan sehat dan kini dalam perawatan tim medis Puskesmas Pulau Sari. Kasus penemuan bayi ini ditangani Polsek Pulau Sari dan Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang pekerja tewas saat menguras sumur di Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga korban keracunan bahan bakar mesin penyedot air. Warga Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, digegerkan dengan tewasnya seorang pekerja sumur di dalam sumur. Diduga korban keracunan bahan bakar mesin penyedot air yang digunakan di dalam sumur. Saat kejadian, korban Pipit 35 tahun masuk ke sumur salah satu rumah warga untuk menguras air sambil membawa mesin pompa. Namun beberapa saat kemudian tidak ada respon dari korban hingga rekannya meminta bantuan warga. Tim SAR gabungan Basarnas dan pemadam kebakaran Kota Kendari dibantu warga berjibaku mengevakuasi Pipit. Petugas harus menggunakan alat bantu pernapasan lantaran jasad korban berada di dasar sumur. Korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia setelah 3 jam terjebak di dalam sumur. Jenazah korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi sebelum dibawa ke rumah duka di Desa Asembu Mulia, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Minibus yang dikemudikan Andi Gunawan, 41 tahun, warga Mulyo Sari Prima, Surabaya, terjun ke sungai di kawasan Jalan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore. Sebelum minibus masuk sungai, terlebih dahulu menabrak satu unit sepeda motor yang terparkir. Kecelakaan ini terjadi diduga pengemudi mobil tak mampu menguasai kemudi setelah terkejut menghindari pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang. Ya, saya terkejut juga lihat ibu itu. Kalau saya mau banting ke kiri, pasti yang sebelah kiri beruntun, kecelakaannya beruntun semua. Banyak kendaraan. Pasti banyak kendaraan di belakang saya. Jadi Bapak kaget karena ibu tadi nyebrang? Ya, saya juga ada kaget ibu itu nyebrang. Proses evakuasi minibus berlangsung dramatis. Pasalnya, tali pengait tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya sempat terputus dan mengenai petugas yang nyaris terjatuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Di Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Petugas suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dan DKI Jakarta menertibkan kabel semraut di Jalan Wijaya 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kabel yang disasar adalah kabel yang melintang di atas trotoar. Nantinya kabel ini dimasukkan ke dalam sarana jaringan utilitas terpadu di tanah. Tak hanya di Jalan Wijaya 1, penertiban juga dilakukan di Jalan Denpasar Setiabudi Jakarta Selatan yang nantinya akan selesai pada bulan November mendatang. Jumlah operator 23 operator dan 53 kabel tadi. Yang terlibat di sini kita dengan Sudin Bina Marga, jajaran, Camat, Pak Lurah. Penertiban kabel merupakan program untuk menciptakan lingkungan kota Jakarta lebih tertata, estetika dan juga nyaman. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang petinju tertembak peluru nyasar di depan rumahnya di Probolinggo, Jawa Timur. Peluru yang bersarang di tulang iga pun harus dioperasi. Ika Dek Wisnu, 19 tahun, warga Gang Hidayatullah, Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, terluka di bagian punggung akibat tertembus peluru. Kejadian berawal saat korban yang merupakan petinju hendak berolahraga tiba-tiba tersungkur di depan rumahnya. Orang tua korban yang mengetahui kejadian segera membawanya ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh untuk penanganan medis. Karena luka yang cukup serius, korban akhirnya dirujuk ke RSAL Dr. Ramlan, Surabaya. Hasil pemeriksaan diketahui ada proyektil peluru bersarang di tulang iga korban. Korban pun telah menjalani operasi dan kondisinya mulai membaik. Tiba-tiba terus luka apa? Sininya belakangnya tuh loh. Ya, entong-entong gitu ya. Entongnya sih. Itu apa? Lobang itu loh, maksudnya tuh kayak kena peluru gitu loh. Oh, kena peluru. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Tengah, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengajar seni tari ditangkap polisi karena lecehkan 22 anak di Sleman, Yogyakarta. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, pemilik pesantren tersangka pelecehan santriwatinya tewas saat pemeriksaan di rutan. Seorang pria berinisial EDW 29 tahun ditangkap anggota Polsek Gamping, Sleman, Yogyakarta karena melecehkan 22 anak. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku perbuatannya karena terpengaruh video porno. Ia diduga memiliki perilaku seks menyimpang dan menyukai sesama jenis. Sebelum melakukan aksi asusila, ia kerap mengajak korban untuk menonton video porno di rumahnya. Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping gitu. Sampai saat ini sudah laporan berapa korban? Korban yang teridentifikasi adalah sejumlah 22 korban. Dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya spray dan pakaian tersangka. Ia dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sudin, tersangka pelecehan santriwati pondok pesantrennya di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas. Ia tewas saat menjalani pemeriksaan di Rutan Polres Metro Bekasi, Rabu dini hari. Tersangka tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat alami gangguan pernapasan. Pihak kepolisian membantah tersangka tewas dalam tahanan akibat penganiayaan. Tersangka Sudin ditahan bersama anaknya pada 24 September 2024. Kakaknya dari istri almarhum langsung dibawa pulang dan mereka terima dengan meninggalnya almarhum ini. Berarti dugaan dibunuh di nggak ada, memang sakit. Tersangka ayah dan anak itu sebelumnya dikepung warga di pondok pesantren milik mereka di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Warga geram karena kedua tersangka melecehkan santriwati ponpesnya. Hasil penyelidikan sementara, 4 santriwati jadi korban pelecehan pemilik ponpes dan guru mengaji itu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Sepasang kekasih ditangkap polisi karena menjadi pemeran video asusila yang viral di Jambi. Setelah pemeriksaan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.
Sempat mangkir dari panggilan penyidik Polda Jambi, dua sejoli pemeran video asusila yang sempat viral di Jambi akhirnya diperiksa tim Subdit. Sebelumnya keduanya dilaporkan setelah video asusila yang diperankan keduanya viral di media sosial. Setelah pemeriksaan lebih dari 6 jam, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka. Pasangan kekasih yang merekam video saat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi di Jambi itu juga langsung ditahan. Ya, pasalnya tetap seperti awal, undang-undang pornografi. Ya. Mereka belum hadir di panggilan pertama ya, belum tanpa memberikan alasan, namun pada panggilan kedua hari ini mereka hadir. Polisi menjerat pasangan itu dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat menerima tamu di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku hipnotis mengaku petugas Dinkes memperdaya seorang lansia. Akibatnya korban kehilangan perhiasan emas 37 gram. Aksi 4 pelaku hipnotis dengan modus sebagai petugas kesehatan yang hendak terapi lansia terekam CCTV. Korban, seorang nenek, warga desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Selasa lalu, kehilangan perhiasan emas berupa cincin dan gelang. Pelaku terdiri dari 3 wanita dan 1 pria. Kejadian berawal saat para pelaku datang dan mengaku petugas kesehatan ingin melakukan terapi pada lansia. Korban diminta melepaskan cincin dan gelang yang dikenakan karena akan mengganggu proses terapi. Selanjutnya, korban diminta merendam kaki selama 15 menit hingga akhirnya tersadar bahwa pelaku telah pergi menggondol 37 gram emas miliknya. Ibu suruh rendam dulu kaki di depan. Oh, disuruh sama orangnya? Bergerak, Bu. 10 menit kayaknya ibu sadar, manggil-manggil bapak tuh nggak bangun-bangun dari papa. Saya tuh kayak dibelenggu yo. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian senilai 25 juta rupiah. Polisi dari sektor Gebang yang mendapat laporan mengamankan CCTV guna penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat menerima tamu tak dikenal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Uji coba program makan bergizi gratis kembali digelar di ibu kota. Kali ini berlangsung di SMA Negeri 70 Jakarta yang pelaksanaannya ditinjau langsung oleh PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ada 1075 porsi yang dibagikan sesuai jumlah siswa dengan menu per porsinya terdiri dari nasi, ayam teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori dan senilai Rp25.000. Jadi satu porsi ini di sini ada salad, setelah itu ada telur, ada nasi, ayam, tahu dan perkedel. Ya. Untuk rasanya gimana? Oke, lumayan untuk porsi 25.000. Nah mungkin nextnya pengennya kayak apa nih? Pengen sama kayak gini atau lebih? Apa ya? Sama kayak gini nggak apa-apa, tapi mungkin lebih variasi lagi. Ya, 1075 siswa berarti 1075 box yang kita bagikan. Kurang lebih 25.000. Plus susu tadi dari Mas Gibran, saya terima kasih diberikan susu plus susu. Beliau membawa. Dan gizinya kita udah hitung kalorinya 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya yang lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000 masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Sementara uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ratusan nasabah korban investasi bodong datang sambil berteriak mendatangi rumah Fatika di Desa Karangrejo, Gempol, Pasuruan. Masa terus berteriak akibat akumulasi kekecewaan setelah uangnya diduga digelapkan pelaku. Bahkan sebagian warga ada yang berusaha merangsek ke dalam rumah hingga situasi makin memanas. Beruntung aksi ini bisa dihalau petugas. Korban nasabah umumnya menanamkan uang dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah.
Namun jika dijumlahkan nilai investasi yang masuk ke pelaku mencapai 1 miliar rupiah. Ya, Bu. Uang saya kan uang pribadi. Iya. Dia janji 2 bulan. Mulai tahun 2023 bulan 4 sampai sekarang belum dikembalikan. Implementasi angka 4,5. Terus harapannya gimana? Tadi saya mau betul sampai ya apa ngarepen ngajeng SMP. Intinya minta dikembalikan uangnya ya? Asli jadi uang mboten. Sementara itu Fatika berjanji bertanggung jawab dan mengembalikan uang dengan cara dicicil. Namun untuk menghindari hal yang tak diinginkan, rumah pelaku terpaksa digembok disaksikan perangkat desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Jaksa menyebutkan sebagian uang korupsi mengalir ke Sandra Dewi. Artis Sandra Dewi menjadi saksi sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan terdakwa suaminya Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sandra Dewi disebut pernah mengirim uang 10 miliar rupiah melalui transfer ke rekening istri Direktur Utama PT Revin Bangkatin Suparta Anggraini. Menurut jaksa, sebagian uang korupsi Harvey Muiz mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Dalam kasus korupsi timah, JPU mendakwa Harvey Muiz yang mewakili PT RBT telah merugikan keuangan negara sejumlah 300 triliun rupiah. Tak hanya itu, Harvey juga didakwa menerima biaya pengamanan dari 4 perusahaan smelter melalui Helena Lim selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange. Harvey bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara sebesar 420 miliar rupiah. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Calon Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan, mengajak 4 istrinya dalam kampanye. Ia sengaja mengajak semua istri usai dituduh tukang kawin. Masyarakat Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan geger dengan video viral bakal calon wali kota Prabu Mulih, Arlan, yang memperkenalkan 4 istrinya di saat kampanye di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cabai. Dalam orasinya, Arlan yang merupakan seorang pengusaha ini menyampaikan bahwa ia bertanggung jawab dunia dan akhirat atas keempat istrinya. Menurutnya, masyarakat perlu tahu hal ini usai dituduh sebagai tukang kawin. Sejak bertanggung jawab dunia dan akhirat, kejak dinyimpan-nyimpan, kejak simpan. Ini ngomong padam nian, ngomong tak munafik nian, ngomong bini siko, simpan lagi banyak. Haji Arlan berpasangan dengan Frankie dicalonkan oleh 11 partai politik, di antaranya Partai Gerindra, PAN, Hanura, Partai Umat, Garuda, PKN, Gelora, PKB, serta Partai Perindo. Pasangan Arlan Frankie akan bersaing dengan 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih, yakni Ardiansyah Syamdakir dan Suryanti Ngesti Mat Amin. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.